Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas biologi bersama saya Pak Pamuji Santoso. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi tubuh hewan. Ya, setelah minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita membahas struktur dan fungsi tumbuhan, ya. Mudah-mudahan sudah dikuasai dengan baik, ya, mulai dari berbagai macam jenis jaringan tumbuhan. Kemudian juga kita pelajari waktu itu organ-organ pada tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi tubuh hewan, ya. Tentu banyak perbedaan antara struktur tubuh tumbuhan dengan struktur tubuh hewan. Dan ini nanti akan Bapak bagi menjadi beberapa bagian karena struktur tubuh hewan ini memiliki kompleksitas yang cukup tinggi sehingga harus disampaikan secara bertahap. Adapun kompetensi dasar yang melandasi materi ini itu ada pada KD 3.4, yaitu kalian dapat menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Dan juga pada KD 4.4, jadi kalian nanti harus dapat menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang pertama, dapat menjelaskan jenis-jenis jaringan penyusun tubuh hewan. Nah, untuk bagian pertama ini, jenis-jenis jaringan yang harus kamu kuasai yang akan kita pelajari pertemuan ini adalah jaringan epitel, otot, dan saraf. Sebetulnya ada satu lagi jaringan, yaitu jaringan ikat, tapi akan kita pelajari pada bagian yang kedua. Kemudian yang ke tujuan pembelajaran berikutnya adalah kalian dapat mendeskripsikan jenis-jenis jaringan penyusun tubuh hewan. Jadi diharapkan kalian betul-betul dapat mendeskripsikan, artinya dapat mengidentifikasi, membedakan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Ada 4 jenis jaringan hewan, ya, kita sudah masuk materi. Ada 4 jenis jaringan hewan. Yang pertama ada jaringan epitelium, yang kedua ada jaringan penyokong, yang ketiga ada jaringan otot, yang keempat ada jaringan saraf. Ini 4 jenis jaringan yang ada pada tubuh hewan, ya. Dan ini pula 4 jaringan ini pula yang terdapat pada tubuh kita, manusia. Jadi kalau manusia secara jasmaniah itu kita termasuk ke dalam hewan, ya, yang mana dalam tubuh kita tersusun atas 4 jaringan: epitel, penyokong, otot, dan saraf. Dan nanti keempat jaringan ini kemudian secara bersama-sama akan membentuk organ, ya. Organ pada hewan itu dikenal ada jantung, usus, ya, ginjal, paru-paru, dan seterusnya, ya. Jadi setiap organ pada tubuh hewan ini tersusun atas 4 jaringan ini.
Kemudian beberapa organ nanti akan bekerja sama, ya, mendukung yang namanya sistem organ seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan lain-lain. Dan nanti akan kita kupas satu persatu masing-masing jaringan ini. Baik, yang pertama ini kita pelajari jaringan epitel. Ini jaringan yang secara umum ada di permukaan. Mungkin kalau pada tumbuhan ini analog, mungkin ya fungsinya sama dengan epidermis. Jadi kalau pada tumbuhan epidermis, kalau pada hewan itu disebut epitelium. Jaringan epitel ini terdapat di permukaan organ, baik permukaan luar maupun dalam. Nah, kalau jaringan epitel yang menyelimuti permukaan dalam, misalkan pada permukaan dalam pembuluh darah, itu disebut juga endotelium. Sel-selnya jaringan epitel ini tersusun rapat, jadi tidak punya ruang antar sel, ya. Jadi seperti uh, struktur batu bata di dinding rumah kita, jadi rapat, ya, tidak ada ruang antar sel. Kemudian memiliki tiga bentuk dasar, jadi jaringan epitel ini memiliki tiga bentuk dasar sel, yaitu ada yang berbentuk pipih, ada yang berbentuk silindris, ada yang berbentuk kubus. Nah, ini tiga bentuk sel jaring penyusun jaringan epitel. Adapun fungsi jaringan epitel, ya, ini cukup banyak, ya. Ini merupakan salah satu jaringan pada tubuh hewan yang memiliki banyak fungsi. Ya. Paling tidak ada 7 fungsi. Nah, ada jaringan epitel yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bagian dalamnya. Kemudian ada juga jaringan epitel yang berfungsi untuk absorpsi atau penyerapan zat. Ada juga yang berfungsi untuk difusi atau sebagai lalu lintas zat. Kemudian ada yang berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan zat. Ada yang bertindak sebagai reseptor, alat penerima rangsang. Ada yang juga memiliki fungsi sebagai sekresi. Sekresi itu penghasil getah atau zat yang akan digunakan oleh bagian tubuh yang lain. Kemudian juga ada yang berfungsi sebagai ekskresi. Nah, tentu kenapa fungsinya sangat beragam? Ini karena berkaitan dengan bentuk dan juga letak di mana epitelium itu berada. Ya, sama-sama bentuknya pipih, tapi kalau letaknya di tempat yang berbeda, maka fungsinya akan berbeda. Ya, maka jaringan epitel fungsinya cukup banyak, ada 7 fungsi. Ya. Nah, ini harus kamu kenal jenis-jenis jaringan epitel, ya. Tadi di sebelumnya dibahas bahwa jaringan epitel memiliki 3 bentuk dasar sel, ya, pipih, kubus, dan silindris. Nah, berdasarkan bentuk sel tadi, nanti dibagi jaringan epitel ini menjadi beberapa jenis, ya. Ada epitel sederhana, ya. Artinya sederhana itu adalah epitel, jaringan epitel yang tersusun hanya atas satu lapis sel, ya. Seperti ini misalkan. Ini ya jaringan epitel yang hanya tersusun atas satu lapis sel. Disebut epitel sederhana, ya, atau epitel simplex, ya. Hanya selapis sel. Dan nanti yang sederhana ini pun dibagi atas 3. Ada yang sederhana berbentuk pipih, ada yang sederhana berbentuk kubus sel-selnya, ada yang sederhana berbentuk silindris sel-selnya. Ya. Kemudian ada epitel yang kompleks, epitel yang tersusun atas beberapa lapis sel. Ya. Ini pun sama, ya. Ada 3 jenis
epitel kompleks, ada yang berbentuk pipih, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk silindris, ya. Kemudian ada epitel silindris bersilia, ya. Ada epitel silindris, kemudian pada permukaannya ada rambut-rambut silianya, ya. Itu biasa ditemukan di tenggorok kita, ya, epitel yang silindris bersilia. Kemudian ada epitel silindris berlapis semu, ya. Kenapa disebut berlapis semu? Sebetulnya epitel ini hanya satu lapis, namun karena intinya letaknya tidak sama, ya, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah inti selnya, sehingga seolah-olah silindris ini berlapis, padahal tidak. Kemudian ada epitel transisional. Epitel transisional ini biasanya ditemukan di kantong kemih, ya. Kenapa disebut transisional? Karena epitel ini bisa berubah bentuk, ya, dalam keadaan relaksasi, ya, istirahat, epitel ini akan bentuknya kubus. Namun ketika kantong kemih kita penuh, ya, maka epitel ini berubah bentuk menjadi pipih. Nah, itu ya jenis-jenis jaringan epitel. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Berikutnya, nah, kalian harus bisa selain mengidentifikasi bentuk dan jenis jaringan epitel, kalian nanti juga harus bisa menjelaskan fungsi dan letaknya, ya. Misalkan ini adalah epitel pipih satu lapis, ya, pipih sederhana satu lapis, ya. Ini biasanya dijumpai antara lain di dinding pembuluh darah, kemudian juga di dinding alveolus, ya. Jadi di dinding pembuluh darah dan dinding alveolus itu epitelnya berjenis pipih satu lapis dan fungsinya untuk difusi. Jadi dengan struktur yang hanya satu lapis, selnya berbentuk pipih, ini memungkinkan untuk terjadi pertukaran zat atau difusi, ya. Kemudian, nah ini ada epitel pipih berlapis, ya, pipih berlapis. Ini dapat ditemukan di permukaan kulit, kemudian di permukaan rongga organ kewanitaan, ya, dan juga di permukaan dalam esofagus atau kerongkongan. Ini fungsinya adalah untuk melindungi, ya, untuk pelindung, ya. Kemudian ada kubus selapis. Ini epitel kubus satu lapis. Ini antara lain ditemukan di ovarium, kemudian di saluran nefron ginjal, kemudian di retina mata serta di kelenjar tiroid. Fungsinya adalah sebagai alat sekresi. Jadi epitel ini yang terdapat di ovarium, di nefron, di retina, dan di kelenjar tiroid itu fungsinya menghasilkan getah, ya, atau sekresi, ya. Oke, berikutnya ini ada 3 jenis epitel lagi. Ini adalah epitel kubus berlapis, ya. Dapat dijumpai antara lain di permukaan laring, ya. Laring berarti di bagian tenggorokan kita, laring, faring, kemudian ada juga di kelenjar susu serta di kelenjar ludah. Fungsinya kurang lebih adalah sebagai alat sekresi dan juga proteksi, ya. Kemudian ini ada epitel, ya, silindris satu lapis, ya, dijumpai di lambung, ya, di lambung, kemudian di kelenjar sistem pencernaan di usus misalkan, kemudian ditemukan juga di rahim dan kantong empedu, ya. Kantong empedu berarti di dalam liver atau hati kita, ya. Ini fungsinya antara lain adalah
absorpsi, terutama yang ada di pencernaan, ya. Si epitel silindris satu lapis ini fungsinya sebagai absorpsi, ya. Contohnya yang ada di usus, ya, permukaan dalam usus. Kemudian juga selain sebagai absorpsi, sebagai pelindung atau proteksi. Kemudian ini ada epitel silindris bersilia. Nah, ini ada rambut-rambutnya, ya, ada rambut-rambutnya di permukaan. Dapat dijumpai antara lain di rongga hidung, ya, rongga hidung, ya. Makanya kalau ada benda padat masuk ke rongga hidung, ya, kita akan uh, bersin, ya, bersin karena benda atau partikel padat tadi akan diterima oleh rambut-rambut yang ada di permukaan rongga hidung kita, ya, sehingga akan ditanggapi dengan bersin supaya partikel padat tersebut yang dapat berbahaya bagi paru-paru kita itu dapat terlontar keluar kembali, ya, di rongga hidung serta di saluran pernafasan, ya, terutama di trakea. Fungsinya antara lain adalah fungsinya sebagai filtrasi, penyaring, dan juga pelindung. Jadi memang fungsi proteksi pelindung itu menjadi fungsi dasar dari jaringan epitel karena dia memang jaringan yang letaknya di permukaan, berarti otomatis melindungi. Selain dia memiliki fungsi-fungsi yang lain, difusi, absorpsi, filtrasi, reseptor, sekresi, dan seterusnya. Ya, sudah kita bahas tadi 7 jenis fungsi dari epitel. Baik, itu untuk jaringan epitel, ya, jaringan yang ada secara umum di permukaan organ, ya. Fungsi umumnya adalah melindungi, walaupun ada fungsi-fungsi yang lain, ya, dengan berbagai macam bentuk sel dan berbagai macam jenis. Dan tolong dipelajari lebih lagi, terutama untuk hubungan antara bentuk sel, letak, dan fungsi dari tiap-tiap jenis jaringan epitel. Oke, kita masuk ke jaringan yang kedua, jaringan yang ada pada tubuh hewan, yaitu jaringan otot. Ya. Jaringan otot ini jaringan yang memiliki 3 buah kemampuan, ya, sehingga dia bisa berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jadi otot itu adalah alat gerak aktif karena dia memiliki 3 kemampuan ini. Jadi ada kemampuan kontraktibilitas, kemampuan untuk memendek dari ukuran sebenarnya, kemudian ada elastisitas, ya, artinya elastis bisa kembali ke ukuran dan bentuk semula. Kemudian ada ekstensibilitas, kemampuan jaringan otot untuk lebih panjang atau kemampuan untuk memanjang. Nah, 3 kemampuan inilah yang kemudian bisa menyebabkan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif, ya. Ya, fungsi utamanya adalah sebagai alat gerak aktif, ya. Ada 3 jenis otot yang harus kamu kenal, ada otot polos, ya, ada otot lurik, dan ada otot jantung, ya. Dan ketiga jenis otot ini harus kalian eh, pahami betul perbandingannya. Nah, ini ada perbandingan antara otot cardiac muscle atau otot jantung, kemudian ada skeletal muscle atau otot rangka atau disebut juga otot lurik, ya. Kemudian ada smooth muscle atau otot polos, ya. Nah, ini perbandingannya, ya. Kalau otot jantung itu bentuknya serabut, ya, bentuknya serabut, silindris memanjang, kemudian memiliki serabut-serabutnya itu memiliki percabangan,
ya, bercabang. Kalau otot lurik ya bentuknya serabut tapi tidak bercabang. Jadi ya sama-sama serabut ya, otot jantung sama otot lurik sama-sama berbentuk serabut tapi ada perbedaan, yaitu ada tidaknya percabangan. Kemudian otot polos bentuknya seperti gelendong. Gelendong itu artinya kedua ujungnya runcing, ya, kedua ujungnya runcing. Itu gelendong. Kemudian berdasarkan cara bekerjanya, otot jantung ini bekerja di luar kesadaran, ya, bekerja di luar kesadaran. Jadi eh, tidak di bawah kendali sadar kita, ya, atau bersifat involunteer. Sementara otot lurik ya bekerjanya di bawah kesadaran. Jadi betul-betul kita menyadari bahwa otot ini kita gerakkan ya untuk lurik. Kemudian untuk otot polos ini sama dengan otot jantung bekerjanya di luar kesadaran atau involunteer. Perbedaan berikutnya adalah eh, cepat lambatnya lelah ya. Kalau otot jantung itu tidak cepat lelah ya. Bayangkan kalau otot jantung cepat lelah ya bahaya ya. Jantung kemudian ototnya berhenti sejenak ya, berarti orang itu ya akan mati tidak hidup ya. Maka otot jantung harus memiliki sifat tidak cepat lelah. Kemudian untuk otot lurik itu cepat lelah ya. Kalau kalian berolahraga ya beberapa menit saja itu akan otot lurik kita, otot yang menempel pada rangka kita itu adalah otot lurik, itu akan mengalami kelelahan. Dan otot yang ketiga, otot polos itu sama dengan otot jantung tidak cepat lelah ya. Biasanya otot polos ini menempel pada organ-organ dalam yang bekerjanya di luar kesadaran, misalkan di lambung, di usus ya, di dinding-dinding pembuluh darah ya, itu kan bekerjanya otomatis ya. Itu yang menggerakkan organ-organ itu adalah otot polos ya. Kemudian otot jantung ya lambat menanggapi rangsang. Jadi kalau ada perubahan rangsang, maka otot jantung cenderung lambat menanggapi rangsang. Sementara otot rangka atau otot lurik cepat sekali menanggapi rangsang. Kemudian kalau otot polos sama dengan otot jantung lambat menanggapi rangsang. Kemudian ya otot jantung terletak pada dinding jantung tentunya. Kemudian memiliki satu inti di tengah ya. Kemudian otot lurik terdapat pada rangka atau skelet, memiliki banyak inti di pinggir ya. Banyak inti, ini satu sel banyak inti ya, letaknya di pinggir atau di tepi. Sementara otot polos terdapat pada organ dalam tubuh ya, seperti tadi sudah saya sebutkan, misalkan di dinding usus, dinding lambung, dinding pembuluh darah, dinding hati, dinding ginjal misalkan ya, yang bekerjanya otomatis itu digerakkan oleh otot-otot polos ya. Kalau otot rangka itu yang menempel pada rangka, pada tulang belulang kita itu adalah otot lurik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan saya kira ini materi yang cukup mudah lah, sudah kalau tidak salah sudah pernah kalian pelajari mulai dari SD, SMP juga ketemu lagi dan sekarang ketemu lagi. Sehingga bukan materi hal baru ya, mudah-mudahan eh, bisa dipahami dengan mudah. Oh ya, satu ketinggalan yaitu otot terang, otot polos intinya satu di tengah ya, sama dengan otot jantung. Berikutnya kita masuk ke jaringan saraf ya.
Nanti untuk otot akan kita pelajari lagi dalam sistem gerak, ya. Baik, jaringan yang ketiga ini adalah jaringan saraf, ya. Merupakan bagian dari sistem koordinasi yang bertujuan untuk menjaga keadaan homeostatis tubuh. Jadi jaringan saraf itu merupakan bagian dari sistem koordinasi, bahkan mungkin bagian utama dari sistem koordinasi di samping sistem hormon dan sistem indera, ya. Dan sistem koordinasi itu adalah sistem yang memastikan bahwa keadaan tubuh kita senantiasa dalam keadaan homeostatis atau balance, ya. Jadi kalau tubuh dalam keadaan tidak homeostatis, tidak balance, biasanya tubuh akan memberi sign atau memberi tanda-tanda tertentu, ya, yang akan kita rasakan sehingga tubuh kita tidak nyaman. Misalkan eh, mengantuk, ya. Nah, mengantuk itu menandakan, ya, bahwa tubuh kamu sudah lelah. Kemudian pernah semutan, berarti itu ada eh, yang tidak seimbang, ya. Semutan itu adalah aliran, kaitannya dengan aliran darah yang kurang lancar. Kemudian pusing, ya. Pusing juga itu merupakan sinyal tanda yang diberikan oleh sistem saraf atau sistem koordinasi tubuh dalam keadaan tidak homeostatis, ya. Biasanya kalau pusing itu kaitannya misalkan kadar oksigen di otak, ya. Atau misalkan, ya, ya, bersin itu kan berarti sesuatu yang tidak balance kita, ya. Jadi sistem koordinasi memastikan bahwa tubuh kita dalam keadaan homeostatis, ya. Spesifik untuk jaringan saraf, ya, itu secara spesifik fungsi untuk mengolah dan menanggapi rangsang, ya. Jadi berfungsi mengolah dan menanggapi rangsang. Itu fungsi spesifik dari jaringan. Kalau menjaga keadaan statis tubuh itu dari sistem koordinasi. Jaringan saraf perlu kalian ketahui itu tersusun atas sel saraf, ya. Saraf tersusun atas sel-sel yang disebut neuron, ya. Seperti bentuk neuron, nah ini neuron, ya. Ini sel tubuh kita bentuknya bermacam-macam, ya. Tidak, jangan kau bayangkan sel itu bentuknya bulat, ya. Enggak. Jadi bentuk macam-macam. Bahkan sesama sel penyusun jaringan saraf pun bentuknya bermacam-macam, ya. Nah, ini kurang lebih bentuk sel saraf atau neuron, ya. Ada beberapa bagian di sini, ada bagian yang namanya dendrit, ya. Ini dendrit. Ini fungsinya adalah menerima rangsang dari reseptor atau dari neuron lain. Kemudian ada badan sel, ini badan sel, ya. Fungsinya meneruskan rangsang atau meneruskan impuls, ya. Rangsang itu biasa disebut impuls, ya, dari dendrit ke akson nanti, ya. Itu fungsi badan sel. Di samping di dalamnya juga terjadi proses metabolisme tentunya. Kemudian ketiga, nukleus atau inti sel, ya. Fungsinya adalah mengatur aktivitas sel saraf. Kemudian ada akson atau neurit. Nah, ini yang memanjang ini adalah akson atau neurit, ya. Fungsinya meneruskan rangsang dari badan sel nanti diteruskan ke ujung akson atau yang disebut sinapsis, ya. Kemudian ada selubung mielin. Selubung mielin ini adalah pembungkus akson atau pembungkus neurit, ya.
selubung mielin. Fungsinya adalah untuk mencegah hilangnya impuls ya dari akson. Kemudian ada sel swan. Sel swan adalah sel-sel yang menyusun selubung mielin. Jadi selubung mielin ini tersusun atas sel swan. Kemudian ada nodus Ranvier. Nodus itu arti umumnya adalah ruas. Jadi ini ruas, ini nodus Ranvier, ini nodus Ranvier, ini nodus Ranvier. Jadi bisa diartikan sebagai celah sempit ya, celah sempit pada selubung mielin ya. Nodus Ranvier ini fungsinya adalah untuk mempercepat dan memperkuat impuls atau rangsang. Rangsang yang mengalir dalam sel saraf ini adalah muatan listrik ya. Jadi mungkin bisa dibayangkan seperti strum tapi dengan voltase tegangan yang rendah ya. Itu. Dan semakin ke sini ya, mulai dari dendrit, badan sel, akson ya, itu bukan semakin lemah tapi justru semakin kuat dengan adanya nodus Ranvier ya. Nodus Ranvier fungsinya mempercepat dan juga memperkuat impuls. Dan kedelapan itu ada ujung akson atau sering juga disebut sinaps atau ada yang menyebut sinapsis ujung akson. Fungsinya adalah menyeberangkan impuls karena tadi fungsi saraf kan dari menerima, mengolah sampai dengan menanggapi rangsang itu tidak hanya dikerjakan oleh satu sel saraf, tapi paling tidak dikerjakan oleh 3 sel saraf yang saling bersambung-sambungan. Jadi fungsi sinaps atau ujung akson ini adalah untuk menyeberangkan impuls ke neuron berikutnya atau bisa juga ke efektor. Efektor itu adalah alat penerima rangsang. Nah itu bagian-bagian neuron dan fungsinya. Nah ini ternyata neuron sel saraf itu tidak hanya satu jenis tapi ada 3 jenis sel saraf ya. Yang kita lihat tadi gambarnya yang ini ya, neuron motoris tadi ya. Nah ternyata bentuk sel saraf tidak seperti ini semua. Ternyata ada yang model begini, ada yang model begini juga ya. Ada 3 bentuk sel saraf. Pertama ada neuron asosiasi. Neuron asosiasi ini adalah neuron penghubung. Penghubung apa dengan apa? Yaitu penghubung antara neuron sensoris dengan neuron motoris. Ya. Nah, neuron asosiasi menghubungkan neuron sensoris dan neuron motoris. Sedangkan sensoris adalah menghubungkan antara reseptor. Nah, reseptor itu adalah alat penerima rangsang. Ya. Apa alat penerima rangsang? Ya, paling mudah dilihat ya, reseptor pada tubuh kita ya panca indera ya, mata, hidung, telinga, kulit ya, lidah ya, itu ada reseptor. Walaupun ada banyak dalam tubuh kita yang lain, di dalam tubuh kita ada reseptor-reseptor dalam ya yang menghubungkan. Jadi neuron sensoris adalah neuron yang menghubungkan reseptor alat penerima rangsang dengan saraf, sistem saraf pusat. SS itu sistem saraf pusat ya. Saraf pusat kita itu adalah otak dan sumsum tulang belakang ya. Jadi kalau ditarik garis atas itu dari tempurung kepala kita ke bawah yaitu adalah saraf pusat sampai tulang ekor ya. Kemudian neuron motoris itu adalah neuron yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan efektor ya. Jadi dia neuron motoris ini menghubungkan sistem saraf pusat dengan efektor ya. Efektor ini adalah alat penerima rangsang ya. Efektor ini adalah alat penerima rangsang. Ada 2 jenis tubuh kita efektor, yaitu bisa otot atau bisa juga neuron motoris ini mengirimkan impuls selain ke otot bisa juga ke kelenjar ya, kelenjar-kelenjar
tubuh kita, ya, misalkan kelenjar keringat, kelenjar ludah, itu kan akan mengeluarkan getah setelah menerima rangsang atau impuls dari sistem saraf. Nah, neuron asosiasi, ya, penghubung ini terdapat pada sistem saraf pusat, ya, pada misalkan pada otak dan sumsum tulang belakang, asosiasi, ya. Kemudian saraf sensoris ini bersama-sama dengan neuron motoris ini adalah merupakan saraf penyusun sistem saraf tepi, ya. Nah, neuron motoris dan sensoris ini adalah terdapat pada sistem saraf tepi, ya. Saraf yang mengirimkan impuls ke dan dari sistem saraf pusat itu yang disebut saraf tepi. Jadi yang masuk maupun keluar dari sistem saraf pusat disebut saraf tepi. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ini bentuknya. Kalau neuron asosiasi, ya, ini disebut juga tipenya bipolar, ya. Bipolar artinya memiliki dua kutub, ya, dua kutub, ya. Kemudian ada neuron sensoris, itu tipenya unipolar, ya, memiliki satu kutub, ya, satu titik, keluar masuknya impuls hanya lewat satu titik, ya. Neuron bertipe unipolar itu berarti adalah sensoris, sedangkan neuron motoris itu tipenya adalah multipolar, ya, karena banyak memiliki percabangan atau kutub, ya. Nah, seperti ini. Berikutnya ini menggambarkan kerjasama dari ketiga jenis neuron tersebut yang nanti akan membentuk busur atau lengkung gerak. Nah, ini ada neuron sensoris, ini neuron sensoris, ya, ini badan selnya, ya, ini badan selnya, ya. Nanti neuron sensoris menerima rangsang dari reseptor, sebenarnya di depan sini ada reseptor, ya. Kemudian impuls masuk ke neuron sensoris, terus mengalir, kemudian diseberangkan ke neuron asosiasi. Neuron asosiasi punya nama lain konektor, ya. Biasanya neuron asosiasi yang ada di sumsum tulang belakang biasa disebut konektor. Neuron asosiasi yang ada di otak kadang-kadang lebih sering disebut adjustor, ya. Tapi keduanya adalah neuron asosiasi. Nah, ini neuron dari sensoris diseberangkan ke neuron asosiasi atau konektor. Kemudian dari neuron konektor diseberangkan lagi, ya, ke neuron motoris, ya. Dari neuron motoris nanti rangsang diseberangkan lagi nanti ke sini ke efektor, alat penerima rangsang, bisa otot, bisa kelenjar, ya. Nah, seperti ini prosesnya. Kalau kita lihat, ya, sistem neuron sensoris dan neuron motoris tadi kita sebut bahas, ini adalah penyusun saraf tepi. Apa saraf tepi? Saraf tepi adalah saraf yang masuk maupun keluar dari sistem saraf pusat. Nah, saraf asosiasi ini adalah sel saraf yang terdapat pada sistem saraf pusat. Ya, saraf pusat kita apa? Otak dan sumsum tulang belakang. Jadi sel saraf yang masuk ke otak dan sumsum tulang belakang maupun yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang disebut saraf tepi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan nanti akan kita pelajari lebih lanjut jaringan saraf ini pada sistem koordinasi. Ya. Ini saja materi kita hari ini. Jadi kita sudah belajar 3 jaringan: epitel, otot, dan saraf. Ya, untuk berikutnya kita akan belajar jaringan ikat. Ya, kenapa saya pisah? Karena jaringan ikat cukup luas. Ada beberapa jenis jaringan ikat atau jaringan penyokong. Ya, terima kasih atas atensinya. Ya, tetap semangat belajar dari rumah, jaga selalu kesehatan. Ya, selalu gunakan masker,
sesering mungkin cuci tangan dan hindari kerumunan. Mudah-mudahan selalu sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.